yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024. Pesan pidato Presiden Jokowi itu mengarah kepada Nasdem yang dukung Anies Baswedan. Sebagai partai koalisional pemerintah, kalau ada apapun koordinasi dan tentu saja harus sesuai dengan selera pemerintah calonnya. Kan begitu pesan sederhana. Dan yang kedua tentu saja, kalaupun toh ini pesannya ke Golkar dan KIB, jangan sampai seperti Nasdem mengusung sosok. Gitulah ya, iya, kira-kira gitu begitu pesannya. Jangan sampai mengusung capres dan cawapres yang memiliki kepentingan suasana hati yang berbeda. Nah, yang ketiga ini tanda-tanda alam. Ketika Jokowi bicara tentang jangan deklarasi capres dan cawapres sembrono, pasti yang doorstop ditodong langsung adalah Ketua Umum Surya Paloh, bukan ketua umum yang lain. Semua akan nganis pada waktunya, termasuk Partai Golkar. Biarlah gerbang kosong, gerbong kosong, kardus kosong, dibawa oleh Erlangga Hartarto bersama dengan Pak Lurah. Biarkan saja, tapi isinya Golkar, pemilih-pemilih Golkar, tokoh-tokohnya Golkar justru mengadakan rakernas dan ikrar kebulatan tekad mendukung Anies Baswedan for Presiden 2024-2029. Berwatak setia kawan dan selalu mengedepankan gagasan, narasi, dan karya nyata dalam bingkai kebinekaan, keadaban, kesetaraan, serta keterbukaan tanpa membeda-bedakan antar suku, agama, dan golongan. Basis konstituen, mesin politik, dan pendukung antara Anies dengan kubu pemerintah saat itu berbeda. Dua faksionasi politik ini yang saya lihat bahwa betapa ke depan pastinya ada variabel Anies yang selalu akan dihadap-hadapkan dengan kubu pemerintah. Pesan politiknya adalah Jokowi kepada partai koalisional pemerintah, jangan sembrono, jangan sembarangan pilih capres yang memiliki kepentingan politik yang berbeda. Jangan sembrono, jangan sembarangan, kosongkan dulu kursinya, saya nanti yang akan memberikan masukan untuk Anda. Begitu? Betul begitu. KIB adalah Koalisi Indonesia Berantakan. Ia berantakan karena akar rumput pemilih-pemilih dari partai-partai yang tergabung dalam KIB mayoritas mendukung Anies Baswedan, bukan capres yang lain. Karena kita tahu para sobat bagaimana gencarnya Pak Lurah untuk merayu ketiga ketua umum itu, akhirnya terbentuklah KIB yang menurut para pengamat politik mengatakan bahwa KIB sebenarnya adalah kendaraan yang dibentuk oleh Pak Lurah untuk mempermulus jalan Ganjar Pranowo. Dan ini sangat merugikan Golkar, sangat merugikan P3, dan sangat merugikan PAN. Dirikan tim relawan pendukung Anies Baswedan. Dilansir Tempo.co Jakarta, sejumlah kader dan simpatisan Partai Golkar mendirikan relawan Go Anies untuk mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres 2024. Koordinator Nasional Relawan Go Anies, Sirajuddin Abdul Wahab mengatakan, pendirian organisasi ini tak terlepas dari Partai Golkar. Mengutip survei, Sirajuddin menyebut sebagian besar pendukung Anies merupakan pemilih Partai Golkar pada pemilu 2019. Dari mulai hasil pemilu Partai Golkar pada 2019, 17 juta pemilih yang memilih Anies 26%. Inilah menjadi titik awal pergerakan kita, kata dia. Dalam penutupan Rakernas Relawan Go Anies, Sirajuddin mengatakan siap melawan kampanye hitam yang ditujukan kepada Anies Baswedan sebagai capres pada pemilu 2024. Go Anies
siap menjadi lawan putih untuk melawan setiap isu hitam yang merusak citra Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden, ujar dia. Penutupan Rakernas itu ditandai dengan ikrar kebulatan tekad relawan Go Anies yang dihadiri langsung oleh Anies Baswedan. Sirajudin menegaskan, para relawan Go Anies akan terus menyosialisasikan Anies Baswedan dan mengedukasi masyarakat agar dapat menyaring segala informasi dan kampanye hitam yang disebar melalui media sosial. Dia menjelaskan Go Anies berkomitmen kuat untuk bekerja menyebarluaskan kesuksesan Anies Baswedan dalam membangun Jakarta selama 5 tahun terakhir. Dia mengungkapkan sejumlah lembaga survei melaporkan tanggapan masyarakat atas kinerja Anies Baswedan di Jakarta, di antaranya Lembaga Survei Indonesia dengan tingkat kepuasan 80,9% dan Populi Center dengan 83,5%. Sirajudin pun menyambut sejumlah politisi senior Golkar yang hadir. Dia menyebut beberapa tokoh Go Anies merupakan politisi Golkar. Beberapa tokoh itu diantaranya Sofyan Mile dan Andi Sinulingga. Sirajudin Abdul Wahab pun mengatakan dirinya adalah kader Partai Golkar. Dia mengaku memilih Anies karena menjadi bagian dari semangat perubahan yang diinginkan semua kelompok masyarakat untuk menjadi bagian perubahan di 2024. Alhamdulillah pilihan kami sudah menjadi bagian daripada perjalanan sejarah Mas Anies untuk memimpin Indonesia di 2024, kata dia. Adapun Golkar yang saat ini bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu bersama PAN dan P3 sejak awal menginginkan Ketua Umum Erlangga Hartarto jadi calon presiden di Pilpres 2024. Meski demikian, KIB hingga saat ini belum menentukan siapa calon yang akan mereka dukung. Politikus Golkar pimpin deklarasi relawan Go Anies di Jakarta. Dilansir di Jakarta, kelompok relawan pendukung Anies Baswedan yang menamakan dirinya sebagai Go Anies mendeklarasikan dukungan bagi mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk maju sebagai Capres 2024. Sejumlah kader partai Golkar tampak hadir dalam acara deklarasi dan pengukuhan tersebut. Berdasarkan pantauan MPI, sejumlah politikus Partai Golkar seperti Sofyan Mile dan Andi Sinulingga terlihat hadir dalam acara yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan itu. Bahkan relawan Go Anies itu dipimpin oleh politikus Partai Golkar Sirajudin Abdul Wahab. Kendati begitu, Sirajudin menegaskan bahwa gerakan relawan Go Anies bukan merupakan representasi dari sikap partainya. Ia menyatakan gerakan itu murni dari dirinya sendiri. Gerakan ini enggak. Saya memang kader Golkar, ini menjadi hak konstitusional saya untuk memilih siapapun nanti untuk menjadi presiden di 2024, terang Koordinator Nasional Go Anies itu. Sirajudin menjelaskan dukungan itu didasari atas kinerja Anies selama memimpin DKI Jakarta. Baginya, kinerja Anies nyata membawa perubahan baik yang signifikan dalam ibu kota. Yang dilakukan Mas Anies adalah karya nyata, kerja nyata, dan merubah warga Jakarta tidak hanya untuk warga Jakarta, tetapi untuk Jakarta yang menjadi ibu kota yang mendunia, ujar Sirajudin. Selain kader Partai Golkar, acara itu turut dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti ex-sekjen AMPI, Yamin Tawari, Ketua DPD Nasdem, Depok Hardiono, hingga mantan Ketua ID, M. Daeng Fakih.